Selamat pagi. Kita bicara soal ketahanan pangan. Di Denpasar ini tanah sawahnya ada sekitar kurang lebih 7.000 hektar, kurang lebih sampai 15.000 hektar. Nah, di sini petani masih tekun berusaha dengan usaha taninya, padinya. Ya. Nah, kemudian mereka menanam padi untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Kota Denpasar sehari-hari. Di sini hasil padinya ditampung, kemudian diolah, kemudian menjadi beras gitu ya. Nah, inilah salah satu perjuangan petani kita untuk mempertahankan sisi kebutuhan Kota Denpasar. Nah, walaupun dalam kebutuhan sehari-hari masyarakat Kota Denpasar tidak mungkin cukup dari hasil sawah yang ada di sini. Di sini ya, mereka masih banyak bersumber dari hasil sawah luar daerah seperti Tabanan, Gianyar mencukupi Denpasar, mungkin juga Kelungkung mencukupi Denpasar. Tetapi petani Denpasar ini berupaya sekuat tenaga untuk menciptakan, menghasilkan beras itu. Nah, oleh karena itu dalam hal ketahanan pangan untuk masyarakat Kota Denpasar sebetulnya masih bisa dilakukan karena sumbernya ada dari luar dan juga dari import gitu. Nah, sumber-sumber itu yang diupayakan oleh Dinas Pertanian Kota Denpasar agar dapat dipenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu masyarakat Kota Denpasar dan petani mengadakan suatu kerjasama untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan tersebut. Kebutuhan pangan untuk Kota Denpasar cenderung akan mengalami penyusutan. Contoh misalnya, kalau di daerah tertentu, lama-kelamaan lambat laun akan terus tergerus, akan terkikis menjadi bangunan-bangunan. Apakah dia bangunan tempat tinggal, apakah dia bangunan villa atau hotel dan seterusnya. Nah, sehingga jumlah sawah di Denpasar dikhawatirkan akan menyusut. Nah, sedangkan upaya untuk memenuhi kebutuhan itu, Denpasar selalu berupaya memenuhi kebutuhan itu. Nah, sehingga terjadi keseimbangan kebutuhan pangan yang cukup begitu besar dan kebutuhan persediaan bahan pangan oleh pemerintah. Petani kita di Bali ini dulu kan lebih banyak memusatkan perhatiannya pada pertanian gitu ya. Tapi sekarang mereka beralih ke pariwisata, ke industri gitu ya. Nah, lama-kelamaan petani yang ada di Bali itu akan bersumber dari petani-petani yang memang betul-betul punya bakat, punya hobi di bidangnya, di bidang pertanian gitu ya. Nah, siapa yang memang hobi di pertanian, dia biarkan mereka menekuni pertaniannya. Tapi bagi mereka yang tidak mempunyai bakat atau mempunyai hobi menekuni pertanian, silakan saja bekerja di industri atau di pariwisata. Nah, oleh karena itu, maka lama-kelamaan akan muncullah petani-petani yang profesional di Bali. Muncul petani yang betul-betul memang mau mengusahakan sawah, mengusahakan padi, mengusahakan tegalan untuk memproduksi produk pertanian lokal yang lebih baik. Bahkan mungkin bisa lebih spesifik gitu ya. Bisa menghasilkan buah-buahan, bisa menghasilkan apa yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan yang ada sekarang. Nah, kemudian terkait dengan alih fungsi lahan, sebetulnya bagi saya itu tidak ada persoalan sebetulnya ya. Ya, bagaimana kita membatasi? Akhirnya kan orang punya pemilikan lahan yang kecil, makin kecil, dan lama-lama tidak ada lagi gitu. Nah, oleh karena itu sebetulnya kita bisa memberikan suatu alternatif atau kesempatan kepada mereka untuk bekerja di industri, di pariwisata gitu ya, yang tidak punya tanah untuk sawah atau tegalan, tetapi punya tanah untuk pekarangan gitu. Ya, mereka silakanlah kerja di industri, kerja di pariwisata, dan bahkan hasilnya lebih tinggi. Dan ini tidak akan mungkin mengganggu ketahanan pangan juga enggak. Karena ketahanan pangan itu disuplai dari luar, yang penting pada saatnya pangan itu ada untuk dikonsumsi oleh masyarakat.
Dan di Indonesia masih dimungkinkan begitu. Bali misalnya kekurangan pangan akan didatangkan dari luar, dari NTB, dari Jawa Timur misalnya, untuk memenuhi kebutuhan Bali. Gitu. Alih fungsi lahan di Bali kurang lebih terjadi kurang lebih sekitar 10% per tahun itu dalam perkembangannya, kecuali pada saat terakhir ini ada berkurang gitu ya. Nah oleh karena itu karena ada alih fungsi lahan, maka persediaan tanah akan semakin berkurang. Di Denpasar misalnya pasti akan berkurang, di Gianyar pasti akan berkurang, di Tabanan juga pasti akan berkurang. Nah ini yang saya persoalkan kepada pemerintah Kabupaten Tabanan, Gianyar ya. Belum menerapkan RDW di masing-masing daerah itu ya. Nah sehingga ada banyak daerah yang terus melaju perubahan alih fungsi lahannya, dan ada daerah yang masih sudah mulai jelas itu bahwa ada pembatasan alih fungsi lahan. Nah karena itu di daerah seperti Gianyar dan Tabanan itu supaya segera ditetapkan RDTR-nya supaya bisa ditetapkan sampai sejauh mana boleh alih fungsi lahan itu. Dampak alih fungsi lahan itu akan mengurangi jumlah hasil seperti beras misalnya ya. Persawahan itu beralih fungsi karena posisinya agak rata dan mudah diatur gitu ya. Nah, sehingga kebanyakan sawah yang beralih fungsi. Tegalan agak jarang ya. Nah, oleh karena itu sawah lah yang pertama menjadi objek alih fungsi lahan. Dan itu pasti akan berdampak kepada penghasilan beras oleh sawah itu gitu ya. Nah, ini satu hal yang harus kita antisipasi, harus kita waspadai, bahwa jumlah itu seberapa persentah boleh disusutkan, boleh dialih fungsi lahan kan selama beberapa tahun ini. Penting sehat-sehat.